Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh di rumah? Baik-baik saja kan di rumah hari ini? Semua keluarga alhamdulillah baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap diberi kesabaran dan diberi kesembuhan dari penyakit-penyakitnya, diberi semangat untuk belajar lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh semuanya, udah sholat subuh belum? Udah kan? Udah sarapan belum? Sudah juga kan? Bagus, anak soleh. Hari ini anak soleh kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Ayo. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Rasulullah itu pertama kali diangkat menjadi Rasul di Gua Hira dengan ditetangi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu menyuruh Rasulullah agar membaca Iqra, membaca apa yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Hanya setelah 3 kali seperti itu menjawab selalu tidak bisa dan tidak bisa. Akhirnya dihafalkan oleh Rasulullah, didiktekan, akhirnya dihafalkan oleh Rasulullah. Akhirnya pada saat itu pula lah Rasulullah hafal dengan ayat wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-3. Bagus. Anak soleh semuanya, kita lanjut pelajaran hari ini. Silakan buka di halaman 39 yang C. Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Silakan kalian baca di halaman 39. Di situ ada subbab 1, ada subbab 2. Di subbab 1 ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Dan di subbab 2 kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk hidup lainnya. Di situ ada A, ada B, ada C. Nah, semuanya anak soleh, kita bahas sedikit-sedikit saja ya. C. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Masih ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah bihi katsira. Di situ ayatnya menjelaskan bahwa Rasulullah sungguh-sungguh benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, di ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa Allah benar-benar sungguh-sungguh menciptakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah alias suri tauladan alias panutan alias tuntunan kepada seluruh umat manusia dari zaman dahulu hingga kelak di hari kiamat. Hingga saat kita sekarang dan nanti cucu-cucu kita, anak-anak kita, hingga semuanya dipanggil oleh Allah kelak di hari yaumul kiamah. Allah tetap menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Karena apa? Kalau dijelaskan dalam buku ini, sungguh penjelasan di buku ini kurang tebal untuk menjelaskan bagaimana keteladanan Rasulullah dalam memberi tuntunan, memberi contoh kepada kita sebagai umat Islam dan kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa manusia yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bahas yang pertama, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama manusia. Akan buka halaman 40. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap pembantunya. Nabi Muhammad itu memiliki pembantu yang bernama Zaid. Nah, pembantu ini namanya, kalau tidak salah, Bapak ingat itu namanya adalah Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini punya putra. Nah, putra ini yang disebut dengan putra pembantunya. Nah, pembantu Rasulullah itu bernama Zaid bin Harisah.
Nah, kita cerita tentang Zaid bin Harisah ini. Suatu hari Zaid bin Harisah ini disuruh-suruh oleh Rasulullah agar menyampaikan suatu barang atau suatu titipan kepada orang lain, kepada tetangga. Tapi karena yang namanya pembantu beliau yang nama Zaid bin Harisah tersebut juga manusia, ketika di tengah jalan beliau Zaid bin Harisah ini diajak main oleh temannya, sampai-sampai dia lupa bahwa tanggung jawab dia untuk menyampaikan titipan Rasulullah kepada orang yang dititipkan itu lupa. Nah, Rasulullah sudah menunggu setelah lama, Rasulullah akhirnya menjemput Zaid bin Sabit. Akhirnya ketemulah Zaid bin Sabit di tengah lapangan lagi main-main dengan temannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak membentak. Rasulullah tidak marah-marah terhadap pembantunya. Malah Rasulullah menyayangi pembantunya. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Harisah lalu dinasihati dengan baik-baik. Itulah contoh pertama bagaimana baiknya Rasulullah terhadap manusia yang lain. Bahkan walaupun itu kepada pembantunya. B. Kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Nih. Rasulullah SAW sangat menyayangi cucunya. Rasulullah itu memiliki 2 orang cucu ya, namanya Hasan, namanya Husain. Hasan dan Husain ini adalah putra dari putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Jadi Rasulullah itu punya putra sebanyak 7 putra Rasulullah ini semuanya wafat ketika masih kecil, kecuali satu, yaitu yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini menikah dengan sepupu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali. Lalu di pernikahan mereka lah menghasilkan 2 buah hati yang bernama Hasan dan Husain. Mereka ini kembar, Hasan dan Husain. Nah, Rasulullah sangat menyayangi kedua cucunya tersebut. Bahkan ketika satu hari Rasulullah sholat lama sekali ditunggu oleh para sahabat, kok Rasulullah sholatnya tidak selesai. Ternyata pada saat itu Rasulullah ditanyakan, setelah selesai sholatnya ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa sholatnya kok lama sekali? Kami telah lelah menunggunya. Mohon maaf wahai sahabat-sahabatku, ketika saya sholat tadi, cucu-cucu saya Hasan dan Husain itu menunggangi saya ketika saya melakukan sujud. Jadi ketika Rasulullah sujud, Hasan dan Husain itu main-main di sini. Nah, karena sayangnya kepada cucunya, Rasulullah tidak langsung bangun dan langsung membuat jatuh Hasan dan Husain, tapi Rasulullah menunggu hingga Hasan dan Husain selesai mainnya. Itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah sayang kepada anak-anak. Nah, satu hari Nabi Muhammad SAW memangku cucunya dan juga anak pelayannya. Nabi Muhammad SAW pun mendekap anak itu, lalu juga mendoakan mereka berdua. Ketika memangku cucunya di sebelah kanan, lalu cucu kiri yang di sebelah tangannya sebelah kiri itu adalah anak dari pelayannya, alias anak dari pembantunya, anak dari Zaid bin Harisah tadi. Itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah tidak pernah memilah dan tidak pernah pilih kasih sayang kepada sesama manusia. Bahkan mereka didoakan oleh Rasulullah SAW agar menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhirah. Kasih sayang Rasulullah terhadap orang yang lemah. Suatu hari seorang mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadu. Ia mengadu bahwa ketika ia sholat jamaah, ia selalu mengeluh karena imamnya membaca surah-surah pendek. Surah-surah membaca surah setelah surah Fatihah. Dia membaca surah-surah yang panjang. Nah, karena dia sudah sepuh, sudah berumur, akhirnya dia mengeluh kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mendatangi imam tersebut lalu menasihati agar ketika sholat menjadi imam disarankan agar tidak membaca surah yang panjang sekali, karena dikhawatirkan ketika sholat membaca ayat-ayat panjang tersebut, dikhawatirkan ada salah satu makmum kita yang sedang sakit, entah itu sedang karena umurnya udah berumur, atau mungkin sedang sakit, atau sedang menahan kencing,
itu dikasihani, hanya menyarankan kepada para imam agar ketika menjadi imam ketika sholat, diharapkanlah tidak membaca surah yang panjang-panjang. Ini menjadi pelajaran buat kita nak, ketika kita jadi imam. Apabila kita menjadi imam, diharapkan membaca doanya jangan yang terlalu panjang ya. Kecuali kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, terserah, kalian boleh cari surah yang 5 lembar ke 10 lembar ke, Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah, itu terserah. Tapi kalau ketika kita menjadi imam, jangan membaca surah yang panjang-panjang, dicukupkan membaca surah yang pendek. D. Kasih sayang Rasulullah terhadap musuh-musuhnya, bukan hanya teman, bukan hanya sahabat, bukan hanya saudara, bukan hanya keluarga, bahkan musuh-musuh Rasulullah pun Rasulullah sayang kepada musuh-musuhnya. Sungguh luar biasa kasih sayang Rasulullah, sungguh luar biasa panutan seluruh umat manusia ini. Keluhuran budi Nabi Muhammad SAW terlihat jelas ketika menaklukkan kota Mekah. Ketika selesai ceritanya seperti ini, singkatnya, dulu Rasulullah tinggal di kota Mekah, lalu beliau itu hijrah ke kota Madinah. Setelah di Madinah cukup kuat perkembangan Islam di sana, akhirnya pengikut Rasulullah itu sangat banyak. Akhirnya Rasulullah ingin menaklukkan kota Mekah kembali. Nah, disitulah ketika Rasulullah dan pengikutnya menyerang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tidak pernah menyakiti satu orang pun. Bahkan semuanya dia ajak damai, bahkan semuanya disuruh masuk, apalagi yang perempuan, yang wanita tua renta, ya apalagi yang anak-anak disuruh masuk ke rumah Abu Sufyan As-Sawri. Disitulah akhirnya Rasulullah menyuruh agar orang-orang masuk ke dalam rumah Sufyan As-Sawri agar terlindung dari penyerangan yang dilakukan oleh umat Islam dari kota Madinah ini. Selain itu, Rasulullah pernah juga memaafkan orang yang sangat benci kepada Rasulullah, orang yang sangat benci kepada paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Ketika perang Badar, Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh seorang ahli pemanah yang bernama Wahsy. Pemanah Wahsy ini ketika tahu Rasulullah yang membunuh adalah Wahsy, awal-awal mungkin Rasulullah tidak bisa langsung memaafkannya, tapi lambat laun seiring berjalannya sang waktu, Rasulullah bisa memaafkan Wahsy ini. Bahkan orang yang menyuruh Wahsy untuk membunuh pamannya, yaitu yang bernama Hindun. Hindun ini orang yang menyuruh Wahsy agar membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah. Hindun saja itu bisa dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Masih ingat cerita Hindun? Bagaimana Hindun ketika melihat Sayyidina Hamzah wafat, Hamzah disobek badannya, lalu maaf jantungnya diambil, lalu dimasukkan ke dalam perutnya, lalu dimutahkan kembali oleh Hindun. Betapa kejamnya, betapa kejinya cara membunuh Hindun kepada Hamzah. Kasih sayang Rasulullah terhadap orang yang berbeda agama. Kasih sayang Rasulullah tidak pula mengenal perbedaan agama. Meskipun orang itu bukan beragama Islam, beliau tetap memberikan kasih sayangnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dari Jabir bin Abdullah, ketika suatu jenazah orang kafir lewat di depan Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Bukannya ini jenazah orang kafir, bukan orang Islam?" Tapi Rasulullah hanya menjawab, "Iya, dia memang kafir, dia memang bukan Islam, tapi dia adalah saudara kita dalam manusia, saudara kita dalam kemanusiaan." Itulah contoh kehebatan bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap seluruh makhluk hidup, bahkan musuhnya sekalipun, bahkan orang berbeda agama pun. Maka dari itu anak soleh semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita agar selalu berbuat baik kepada siapa saja, walaupun berbeda agama. Teman kita berbeda agama, walaupun teman kita berbeda kulit, berbeda warna rambut, berbeda suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Minang, ada yang suku Padang, ada yang suku Papua, macam-macam, semuanya tidak menjadi halangan kita untuk berbuat baik. Bahkan kepada teman-teman kita yang berbeda negara pun dengan kita tetap
harus menyayangi mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini yang soleh. Semoga semuanya paham dan semoga semuanya bermanfaat ilmu kita dari hari ini hingga kelak ketika kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Tugas hari ini adalah ada 2 tugas untuk kalian. Yang mana tugas-tugas ini yang pertama adalah carilah contoh kebaikan kalian, contoh kasih sayang kalian kepada orang lain, baik kepada saudara, baik kepada hewan-hewan, baik kepada tumbuhan, baik kepada ibu, baik kepada orang tua, baik kepada teman kita yang berbeda agama, baik kita berbeda kulit, boleh. Kalian yang punya teman orang Kristen, boleh kalian foto orang Kristen. Kalian boleh berbagi kebaikan dengan siapa saja. Itu contoh kalian yang pertama dan yang kedua. Ya, intinya tugas kalian adalah fotolah 2 kebaikan yang kalian lakukan hari ini kepada orang lain. Foto pertama kepada orang yang lain, kedua orang yang lain. Maksudnya kalau yang pertama fotonya kepada si A, yang kedua terus berfoto dengan si B. Jangan lupa kasih nama, kasih caption kalian, tulis kata-kata kalian, tulis nama kalian, nomor absen dan kelas kalian. Baik, semoga semuanya paham. Kalau yang belum paham boleh chat Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.